Dul, hati-hati di jalan nah. Iya. Jangan kita pergi lama-lama. Tidak, saya pergi untuk kembali. Jangan rindu ya, karena rindu itu berat. Biar aku saja. Kenapa menangis? Itu diinjak. Aku kira sedih karena aku pergi. Dah, burusnya. Dul, hati-hati Ki. Nipah banyak dijumpai di Ramang-Ramang, Desa Salenrang, Buntoa Maros, Sulawesi Selatan. Terutama daerah rawa yang berair payau atau daerah pasang surut dekat pantai. Tanaman ini punya banyak manfaat, mulai dari sumber bahan makanan, bahan bakar, bahan bangunan, dan obat. Dalam standar buah nipah, biasanya berisi sekitar 30 sampai 50 buah. Nipah yang kucari adalah nipah muda. Biasanya warna kulit buahnya coklat terang. Kalau warnanya semakin gelap, tandanya buah nipah sudah tua. Kak. Dul kembali. Ya kak, ini kak, aku bawain oleh-oleh buah nipah kak. Oh iya, makasih. Sekalian bikin manisan ya, Dul. Oh ya kak. Oke Kak Febi, nipahnya akan kubuat manisan semanis senyummu. Kak Febi sudah menyiapkan bahan untuk membuat kue tetu. Adonannya hanya dari tepung terigu yang dicampur tepung beras, garam, dan air. Uniknya, rasa manis bukan dari adonan kue loh, tapi dari irisan gula merah ini. Kue tetu bisa juga berarti kue perahu, karena wadah kue berbentuk seperti perahu. Biasanya, wadah kue tetu terbuat dari daun pandan yang besar. Ternyata tingkat kematangan buah dalam satu tandan tidak sama. Ada yang lebih tua atau terlalu muda. Bagian yang kuperlukan ada di dalam kulit yang keras. Bentuknya seperti bulat telur. Oh iya, nipah tua biasanya bertekstur mirip daging buah kelapa, tapi lebih keras. Kalau nipah yang terlalu muda, belum membentuk daging buah, hanya ada air bening di dalamnya. Nah, yang seperti ini nih yang kucari. Nipah muda yang sudah memiliki daging buah. Daging buahnya bening dan lunak. Sekilas mirip kolang-kaling kan? Buah nipah biasanya dijadikan jus atau es buah. Tapi kalau jadi manisan, enak juga kok. Cara membuatnya sama seperti manisan kolang-kaling. Hanya butuh gula yang dicairkan dalam air mendidih dan dimasak bersama nipah. Lalu diberi warna sesuai selera.
Kalau air gulanya sudah mulai mengental, tandanya manisan nipah sudah jadi. Tambahkan irisan gula merah pada dasar wadah. Baru deh tuang adonan kue tetu. Setiap wadah diberi gula sesuai selera saja. Tapi biasanya masyarakat Sulawesi Selatan menyukai yang manis-manis. Selanjutnya tinggal dikukus deh. Kalau adonan sudah memadat, tambahkan manisan nipah di atasnya sebagai topping. Memang harus diletakkan paling akhir. Kalau adonan masih cair, manisan nipah bisa tenggelam di dasar kue. Ternyata rasa kue tetu unik juga. Rasa kuenya agak gurih, berpadu dengan manisnya gula merah dan manisnya nipah. Ini sih paling pas kalau dijadikan jajanan cemilan teman minum teh atau kopi. Ayo semuanya, jangan malu-malu. Kalau mau lagi, sikat habis. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk mengolah alam sekitar sebagai sumber kehidupan. Tante Hawa salah satu perempuan yang memanfaatkan potensi sekitar untuk diolah menjadi bahan pangan. Wanita asal desa Terawan Bajo, Minahasa Utara ini biasa membuat minyak dengan bahan baku kelapa. Tentu saja semua dilakukan mandiri, mulai dari memanjat hingga memasak santan kelapa sampai menghasilkan minyak. Untuk membuat minyak, aku dan Tante Hawa hanya menurunkan kelapa yang tua. Kelapa yang sudah cukup umur mampu menghasilkan minyak kelapa yang banyak. Kelapa hasil kebun Tante Hawa, aku bawa ke tempat pengupasan kelapa. Tempat pengumpulan kelapa siap olah ini sebenarnya lokasi pembuatan kopra. Di daerah ini, kelapa juga diolah menjadi kopra untuk kebutuhan industri. Sementara untuk kebutuhan rumah tangga, kelapa diolah secara tradisional menjadi minyak goreng. Dengan menggunakan lewang, aku mengupas kelapa satu persatu. Alat kupas kelapa ini terbuat dari besi yang dibentuk segitiga runcing. Caranya dengan menancapkan kulitnya ke lewang dan ditekan hingga sabut terlepas dari batoknya. Kelapa yang sudah dikupas kulit dan menyisakan batoknya ini kemudian aku belah menjadi dua bagian. Ini dimaksudkan untuk memudahkan proses kukur atau parut kelapa nantinya. Di beberapa tempat di Indonesia, mengukur kelapa masih menjadi cara yang digunakan untuk menghaluskan kelapa. Sekitar 50 butir kelapa ini akan kami kukur untuk nantinya diambil santan dan dimasak hingga menghasilkan minyak.
Cara menggunakan kukuran ini terbilang sederhana. Kelapa yang sudah dibelah tetapi masih ada batoknya diparutkan ke besi kukuran dengan gerakan memutar. Hasilnya, kelapa terparut dengan sempurna. Minyak kelapa dihasilkan dengan beberapa cara. Ada minyak kelapa yang didapat dari pengolahan kopra kelapa atau disebut minyak kelapa biasa. Sedangkan minyak yang dihasilkan dari pemanasan santan adalah minyak kelapa murni. Karena kandungan ini sangat berguna untuk membantu metabolisme dan pembakaran lemak jahat dalam tubuh. Untuk memerah parutan kelapa ini, aku hanya menambahkan sedikit air. Makin sedikit air, maka santan yang diperoleh akan semakin kental. Artinya, minyak kelapa yang dihasilkan akan semakin baik. Aku memasak santan kelapa dalam kuali besar, dengan api yang harus dijaga kestabilannya. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk memasak santan sampai mengeluarkan minyak. Bagi sebagian warga di pedesaan, cara mudah dan hemat untuk mendapatkan minyak goreng adalah dengan membuatnya sendiri seperti ini. Menggunakan minyak kelapa murni untuk memasak makanan sehari-hari, baik untuk menjaga rasio lemak darah agar tetap stabil. Tidak hanya itu, antibakteri yang terkandung sangat berguna mencerna nutrisi penting seperti vitamin dan mineral, serta mencegah pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gangguan pencernaan. Setelah beberapa jam dimasak, kita akan mendapati lapisan minyak kelapa mengapung di atas permukaan kuali. Itu artinya minyak kelapa sudah jadi. Yang berwarna kecoklatan dan mengendap di dasar kuali adalah sisa santan. Aku harus menyaringnya agar bisa mendapatkan minyak kelapa yang bersih. Hasil minyak yang sudah didapat akan digunakan untuk menggoreng perkedel daun ubi. Perkedel daun ubi menjadi makanan khas masyarakat pesisir Minahasa Utara yang menggunakan minyak untuk memasaknya. Bahan utamanya berupa daun singkong yang dipotong halus dan kemudian direbus. Bumbu cabai, jahe, dan bawang dihaluskan sebagai penyedap perkedel. Semua bahan kemudian dicampur dengan tepung terigu. Ikan putih atau ikan teri kecil ikut jadi bahan tambahan dalam sajian ini. Semua bumbu yang dilengkapi irisan daun bawang akan membuat perkedel ala Talawaan Bajo ini semakin enak. Adonan perkedel digoreng dalam minyak kelapa yang baru saja aku buat. Inilah salah satu manfaat pembuatan minyak secara tradisional. Ibu-ibu bisa mendapatkan minyak yang memiliki gizi lebih baik daripada minyak kelapa sawit. Bahan baku pembuatan minyaknya pun bisa diambil dari kebun sekitar. Tetapi kegiatan pembuatan minyak kelapa tradisional ini sudah jauh berkurang. Bukan disebabkan tidak ada bahan baku, melainkan lamanya proses pembuatan membuat warga menggantikan minyak kelapa dengan minyak sawit. Padahal dari segi kesehatan, minyak kelapa murni jauh lebih sehat dibandingkan minyak sawit.